Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan amat sangat membencimu. Lakukan ini agar dia jadi amat sangat mencintaimu. Ya. Nah, jadi kita merasakan betapa besarnya rasa benci mantan kepada kita. Dan itu sesungguhnya tidak terjadi pada saat awal-awal perpisahan. Kan seharusnya ya, ketika perpisahan itu terjadi, kemarahan, kebencian di dalam hati mantan akan reda dengan sendirinya. Seharusnya seperti itu. Tapi kok justru di dalam perjalanannya kita melihat kebencian, kemarahan, dan seterusnya itu justru terus membesar dari waktu ke waktu. Jika awal perpisahan mantan masih mau chatting dengan kita, walaupun selalu slow respon ya, tapi sekarang dia betul-betul sudah memblokir seluruh media sosial kita. Awal perpisahan dia masih mau nerima telepon, sekarang telepon kita diblokir. Awal perpisahan masih bisa ketemu sama dia, sekarang dia selalu menghindar dan menjauh. Nah, jadi pertanyaannya ada apa? Dan apa yang bisa kita lakukan? Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan dulu ya, bahwa yang namanya kemarahan dan kebencian di dalam hati manusia itu penyebabnya adalah bisikan setan ya. Nah, jadi setan itu bisa kita lihat ya di dalam surat An-Nas, dijelaskan dia membisikkan kebencian ke dalam dada manusia. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kebencian ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, jadi jelas ya, jadi setan itulah yang membisikkan kebencian ke dalam dada kita. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kebencian ke dalam dada manusia. Nah, dan dijelaskan bahwa setan itu ada dua golongan kan? Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan golongan manusia. Nah, jadi awal perpisahan mantan itu ia benci kepada kita, tetapi kita rasakan tidak seperti sekarang. Sekarang itu amat sangat membenci. Nah, penyebab kebencian itu karena ada setan yang membisikkan kebencian itu ke dalam dada mantan. Sehingga bukannya menjadi reda, justru kebencian itu terus meningkat dari waktu ke waktu. Ada setan yang dari golongan jin ya, minal jinnati wan nas, dari golongan jin yang membisikkan kebencian. Juga ada setan yang dari golongan manusia yang membisikkan kebencian ke dalam hati mantan. Ya, kalau setan yang dari golongan jin sudah jelaslah siapa itu. Nah, sekarang pertanyaannya, setan yang dari golongan manusia yang kemudian setiap hari membisikkan agar mantan membenci kita, marah kepada kita, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, siapa itu setan dari golongan manusia yang berkontribusi besar membuat mantan semakin hari semakin benci kepada kita? Mereka adalah para sahabatnya mantan, ya, orang tuanya mantan, saudara-saudaranya mantan,
adik-adiknya, bude-budenya, mungkin tetangga-tetangganya, dan seterusnya. Kita yang paling tahulah siapa yang jadi circle-nya mantan kan. Nah, jadi itulah orang-orang yang berinteraksi setiap hari dengan mantan. Ya, karena apa? Karena pengaruh dari teman bergaul atau dari circle itu luar biasa besarnya, akan membentuk diri manusia menjadi seperti apa. Nah, maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum mayukhallilu. Seseorang akan meniru kebiasaan teman karibnya. Karena itu, perhatikanlah siapa saja yang menjadi teman karib kalian. Ya. Nah, oleh karena itu sekarang ya, yang harus kita lakukan ketika kita betul-betul tidak bisa ketemu dengan mantan adalah berusaha membersihkan gangguan setan yang membisikkan kebencian di dalam hati mantan, baik dari golongan jin dan manusia. Walaupun ini jadi sesuatu yang terasa berat ya. Nah, jadi caranya kan untuk membersihkan kebencian itu adalah dengan meruqyah mantan agar setannya pergi. Lah mantan tidak bisa kita temui ya diruqyah dari jauh. Ya. Caranya bagaimana? Kirimi surat Al-Baqarah untuk mantan. Ya. Kalau surat Al-Baqarah cukup panjang, sekurang-kurangnya kita kirimi 2 ayat penutup dari surat Al-Baqarah. Mulai dari amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun dan seterusnya sampai selesai ya. Nah, kenapa yang kita kirimkan surat Al-Baqarah? Karena apapun ya, rumah, benda termasuk manusia yang dibacakan surat Al-Baqarah, maka setan akan pergi. Ya. Jadi di dalam hadis kita diajarkan la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitan yanfiru minal baitil lazi taqra fihi suratul Baqarah. Ya. La taj'alu buyutakum maqabira. Jangan menjadikan rumah-rumah kalian seperti halnya kuburan. Ya. Inna syaitan, sesungguhnya setan, yanfiru, lari, minal baitil lazi, dari rumah. Nah, rumah itu ya termasuk semua benda, termasuk manusia. Minal baitil lazi taqra' fihi suratul Baqarah, yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Nah, karena ada juga yang membisikkan kebencian itu adalah setan dari golongan manusia yang kita paling tahu tuh circle-nya mantan, apakah teman, sahabat, saudara, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, maka orang-orang yang kita yakini terus membisikkan kepada mantan untuk benci kepada kita, kirimi juga mereka, agar mereka pergi dan menjauh dari mantan. Ya. Nah, jadi itu yang pertama yang harus kita ketahui. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah ya, agar hati mantan dibalikkan dari benci menjadi cinta. Berdoa itu sangat penting. Karena apa? Karena hati manusia Allah yang membolak-balikkannya. Maka di dalam hadis kita diajarkan, innal quluba biyadillahi azza wa jalla yuqallibuha. Sesungguhnya hati berada di tangan Allah azza wa jalla, Allah yang membolak-balikkannya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita paling tahu apa saja yang menyebabkan perpisahan itu, yang membuat mantan menjadi benci kepada kita. Maka usaha kita sekarang adalah memperbaiki diri kita. Misal mantan benci kepada kita karena kita punya sifat yang keras ya, egois ya, pemarah dan seterusnya. Nah, itu yang harus kita perbaiki sekarang ya. Mantan benci kepada kita, misal kita malas bekerja. Nah, sekarang kita tunjukkan
Ya, kalaupun tidak bisa ketemu mantan, kita tunjukkan di media sosial kita bahwa kita sekarang rajin, tekun bekerja, menjadi orang yang sabar, jadi lebih dewasa, matang, dan seterusnya. Maka insya Allah, dengan perubahan pada diri kita, ditambah tadi, ya, kita ruqyah mantan, setan-setan yang membisikkan kebencian itu pergi semua. Kita berdoa dan minta kepada Allah agar Allah membalikkan hati mantan dari benci jadi secinta-cintanya. Insya Allah dari benci mantan akan jatuh cinta kembali. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.